Bener nggak sih, Ndro, Pak Ganjar itu disebut anti bola? Aneh aja kalau misalnya lawan politiknya nyebut dia anti bola. Tapi yang pasti kita yakin bahwa Pak Ganjar akan memperhatikan masalah sepak bola ini. Apalagi wakilnya Pak Mahfud. Pak Mahfud itu pas Kanjuruhan ini menjadi ketua TGIPF. Berarti sebenarnya Pak Ganjar nih menyelamatkan ya? Dia berusaha menyelamatkan Pak Jokowi, cuma malah dikorbankan gitu. Sampai diserang banyak pihak gitu ya. Nah itu tuh. Gitu. Akhirnya ini nggak adil nih buat Pak Ganjar gitu kan. Ya itu. Jumpa kembali bersama saya Ires di podcast Gerak Gerik di channel Gerak 98. Setiap gerakan pasti ada yang bergerik. Kali ini kita kedatangan tamu seorang aktivis 98 yang juga sebagai Ketua Umum PSTI. Iya. Ignatius Indro. Apa kabar, Res? Baik, kok jadi lo yang nanya ya, bukan gue. Karena lu udah merasa tuan rumah di sini ya. Iya, nginep-nginep kita sini. Oke, sesuai dengan narasumber kita kali ini kita pastinya membicarakan tentang persepak bolaan. Ya. Ya. Gue nih penasaran ya. Ya. Bener nggak sih, Ndro, Pak Ganjar itu disebut anti bola? Kalau anti bola ya enggak ya. Pak Ganjar pertama. Ini masih tema loh, Pak. Iya. Terlalu nafsu ya, terlalu nafsu. Ini tema kita. Bener nggak sih Pak Ganjar itu disebut anti bola? Gue penasaran. Kita akan kupas di sini ya. Oke, ceritain dulu dong nih awal berdirinya PSTI itu gimana? Oke. Oke. Pertama berdirinya tahun 2016, Res. Jadi 2016 itu kan ada Piala AFF di Indonesia. Ada Piala AFF, terus pembagian karcisnya atau pembelian karcisnya itu susah banget. Itu di kawasan Gambir lah. Saat itu Ketua Umum PSSI masih Edi Rahmayadi. Edi Rahmayadi karena dia seorang tentara, penjualannya tuh di daerah atau markas di kawasan Gambir. Itu kacau banget, kita udah nunggu dari malam, taunya pagi nggak dapat juga tuh karcis. Oh ya? Gitu, tuh berantakan banget penjualannya. Nah, di situ kita ngumpul teman-teman supporter yang emang kita mau ngebela timnas. Saat itu ngumpul, kayaknya kita perlu nih suatu organisasi yang menaungi fans timnas. Kalau fans klub lokal mah udah ada ya, kayak Jackmania, lalu Persebaya ada, Bonek, lalu Persib juga ada, Viking dan lain-lain gitu. Tapi kalau timnas tuh belum ada saat itu. Oke. Belum ada, terus kita kumpul, akhirnya kita perlu nih bikin satu organisasi yang benar-benar untuk sepak bola, terutama timnas. Nah, kita ngumpul di gedung GP Ansor. Karena tempat tongkrongan kita ini banyak kan orang-orang GP Ansor, Res. Jadinya terbentuklah di GP Ansor, namanya PSTI, dan kita deklarasikan Singkatannya? Paguyuban Supporter Timnas Indonesia. Oke. Itu Di bawah PSSI nggak nih? enggak, kita Beda ya? independen. Oke. Kita independen dan orang-orangnya juga banyak kan aktivis juga, gitu, aktivis 98. Terus juga pendirinya tuh ada BK, ada Safik, ada Mantri, itu aktivis semua, gitu, juga aktivis Ansor, gitu. Nah itu lebih banyak. Nah akhirnya kita sepakat berdiri ini agar penonton bola nih bisa nyaman kalau nonton bola, mulai dari dapetin tiket, lalu juga datang kita ke stadion itu bisa bawa istri, bisa bawa anak gitu ya, tanpa ada rasa takut sebenarnya. Nah itu kita bentuk organisasi itu dan kita memperjuangkan hak-hak supporter. Nah itu ya, terbentuk. Nah dari 2016 ya, dari 2016 nih konkret yang udah pernah dilakuin PSTI ini apa? Nah kita mau sih supporter ini kan
jangan dianggap sebagai objek ya supporter ya, cuma ngejual tiket, terus ngejual merchandise gitu, terus habis itu tapi nggak diperhatiin gitu ya. Kita pingin adanya rasa aman dan juga nyaman bagi supporter. Kegiatan konkret? Iya, kegiatan konkret. Akhirnya kita tuh ketemu dengan pemegang kekuasaannya. Mulai dari Menpora dulu masih Imam Nahrawi kita ketemu, lalu juga Komisi 10 gitu ya, Komisi 10 DPR, kita ajukan, kita butuh payung hukum untuk supporter. Payung hukum untuk supporter, kita ketemu lagi Menpora yang baru gitu ya, Zainuddin Amali, ketemu Ketua Umum PSSI Pak Iwan Bule, ketemu Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin gitu ya, untuk agar ada payung hukum buat supporter, untuk melindungi supporter. Jadi supporter ada rasa aman dan nyaman dalam menyaksikan pertandingan. Payung hukum itu bukan hanya sekedar menghukum ya, itu memberikan jaminan justru untuk supporter untuk lebih nyaman dalam pertandingan, dan kita akhirnya berhasil karena di undang-undang keolahragaan nasional itu ada masuk akhirnya supporter. Sebelumnya itu di undang-undang keolahragaan sebelumnya itu cuma disebut penonton. Penonton beda dong sama supporter, karena supporter kan ada semangat lebih terus ada ikatan emosi gitu ya di situ. Nah, ini akhirnya masuk di undang-undang keolahragaan ini. Cuma sayangnya di undang-undang ini tidak ada aturan turunan sampai sekarang nih. Sampai sekarang nggak ada aturan turunan yang memaksa stakeholder misalnya melakukan edukasi terhadap supporter di daerah gitu kan. Kami PSTI punya keterbatasan gitu kan, nggak punya dana, nggak punya misalnya mencapai daerah-daerah yang akar rumput supporter. Itu kan kenyataannya bahwa yang banyak masalah ini di akar rumput, ya kan, sampai kejadian kanjuruhan pun terjadi akhirnya gitu. Kanjuruhan terjadi, ini nggak ada juga edukasi, sampai PSSI yang sekarang pun nggak ngelakuin edukasi itu. Nah, ini yang kita perjuangkan. Payung hukum itu bisa maksa seluruh stakeholder untuk melakukan edukasi terhadap supporter, perlindungan terhadap supporter, termasuk juga hak-hak supporter, lalu juga bagaimana pengaturan terhadap panitia keamanannya gitu kan. Jangan sampai kanjuruhan ini kan masalahnya kenapa di dalam stadion pakai gas air mata dan akhirnya ada korban banyak gitu kan. Nah, ini yang jadi masalah. Nah, ini kita nggak mau seperti itu gitu. Payung hukum ini untuk melindungi itu dari pihak keamanannya, pihak panitianya. Jangan semena-mena juga memperlakukan supporter hanya diambil keuntungan penjualan tiket, penjualan merchandise, tapi di stadion dia masih diberlakukan seperti itu. Iya, tidak dijamin gitu. Itu yang terjadi sih. Oke. Wah, menarik ya. Nah, gue nih masih jadi pertanyaan gue yang kemarin tuh yang Piala Dunia U20. Itu kenapa sih kok PSTI kayaknya dukung Pak Ganjar begitu? Sebenarnya yang didukung bukan Ganjarnya, tapi bahwa penolakan Ganjar itu berdasarkan undang-undang, konstitusi gitu ya. Penolakan terhadap Israel itu ada di konstitusi. Kalau mau diubah, ya ubah dulu konstitusinya bersama gitu kan. Nah, kenyataannya kan kita ada kanjuruhan gitu kan. Itu PSSI nggak melakukan perbaikan yang signifikan. Apalagi kalau misalnya Israel sampai datang gitu kan. Israel sampai datang, bahkan pada kejadiannya akhirnya dipindah ke Argentina kan tuh Piala Dunia U20, itu Israel sampai nembus semifinal loh. Semifinal, dan bahkan kalau di Indonesia nembus semifinal itu demonya pasti akan berjilid-jilid. Dan ini kan berbahaya juga buat Presiden Jokowi, bisa aja di-impeachment karena alasan ini pelanggaran konstitusi kan, gitu, melanggar undang-undang, kedatangan Israel, walaupun memang di cabang-cabang lainnya seperti panjat tebing dan lain-lain itu pernah ada lah
Israel gitu ya. Tapi ini sepak bola gitu. Ini perhatiannya pasti lebih besar, jauh lebih besar. Bahkan dari kedatangan sampai pun sampai Israel bermain pun nanti demonya berjilid-jilid. Nah, kita ngelihat Pak Ganjar ini mengingatkan bahwa kita jangan sampai melanggar konstitusi hanya untuk sekedar pelaksanaan Piala Dunia itu gitu. Makanya ketika itu kita ngelihat juga PSSI terlalu main drama ya. Drama, ada yang Esko-nya Arya Sinulinga sampai begini-begini. Terus banget ya, drakor banget, Erick Thohir belaga bawa tas sendiri ke Qatar gitu, seolah-olah ngelobi gitu kan. Terus juga padahal PUPR sendiri tanggal 14 Maret itu udah mengeluarkan statement bahwa kesiapan kita baru 49%. 49%. Tanggal 23 Maret itu FIFA ada final test untuk kesini. Apakah kita benar-benar udah siap melaksanakan ini? Bayangkan 14 ke 23 kan cuma berapa hari gitu kan? Nggak sampai 2 minggu. Iya. Apakah bisa memenuhi persyaratan 50% lagi gitu? Memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh FIFA gitu kan? Nggak mungkin gitu kan? Nah, ini ada kebohongan-kebohongan yang saya lihat malah Pak Ganjar dikorbankan sampai diserang banyak pihak gitu ya. Nah, itu tuh. Gitu. Akhirnya ini nggak adil nih buat Pak Ganjar gitu kan. Ya, itu kan dijadikan oleh lawan politiknya tuh sebagai Ganjar nih anti sepak bola lah. Ya kan, gimana menurut lo itu? Kalau dari sisi Pak Ganjar sendiri nggak mungkin bisa dibilang anti bola. Dia, Bu Atikoh, Alam itu sama-sama fans bola banget gitu. Bahkan dia menggemari satu klub Manchester United, walaupun ini klub yang berbeda sama saya gitu. Saya pendukung Liverpool gitu kan. Dia Manchester, tapi dengan satu keluarga mendukung satu klub, nggak mungkin. Kompak ya? Nggak bisa dibilang dia anti bola. Dia penggemar bola kok gitu. Bahkan di Semarang sendiri kan dia juga mengurusi PSIS gitu kan, mengurusi PSIS, membangun stadion di Semarang itu menjadi bagus gitu kan, menjadi standar FIFA gitu ya. Jadi benar tuh ya, ada buktinya ya. Iya, ada buktinya gitu, dan nggak kaleng-kaleng dia sebagai fans bola gitu. Nggak kaleng-kaleng ya, nggak pura-pura ya. Iya. Nah, itu yang aneh aja kalau misalnya lawan politiknya nyebut dia anti bola gitu. Enggak gitu. Cuma emang pas kejadian U20 dia hanya mengingatkan ini akan terjadi pelanggaran konstitusi yang jelas gitu. Dan ini bisa berpengaruh kepada pemerintahan Jokowi gitu ya, bisa di-impeach gitu, bisa kalau demonya besar-besaran makin demo yang makin gila, bahkan ini kan bisa aja terjadi korban jiwa lah apa gitu, dan lebih parah dari Kanjuruhan itu misalnya. Berarti sebenarnya Pak Ganjar nih menyelamatkan ya? Iya, berusaha menyelamatkan Pak Jokowi, cuma malah dikorbankan gitu. Ndra, kalau PSTI sendiri ini memandang konflik ya antar supporter klub, misalkan kayak Persija sama Persib, supporternya tuh gimana tuh? Iya, kita selama ini membangun edukasi terhadap mereka ya, terhadap supporter di akar rumput. Kita kasih contoh, kita pernah membangun misalnya UMKM di Bogor itu yang dibentuk oleh The Jackmania dan juga Viking Bandung, yang mereka kan rivalitasnya sampai beberapa kali terjadi kekerasan ya. Nah, itu kita bikinkan UMKM di sana. Akhirnya mereka melupakan. Efektif tuh ya? Efektif, mereka melupakan rivalitas mereka yang menuju kekerasan itu, dan akhirnya mereka membangun UMKM gitu ya, membangun UMKM di sana, ada bisnis bersama gitu. Mereka tetap nonton, tetap ledek-ledekan, cuma nggak sampai, ya akhirnya mereka rangkapnya dengan ketawa-ketawa aja gitu, nggak sampai
pukul-pukulan gitu. Ya dulu kan miris banget tuh ya, musuh bebuyutan tuh iya. kan. Nah yang kita harap tuh edukasi itu dilakukan seperti itu. Kita ngelihat misalnya di Jawa Timur ada Persebaya dan Arema Malang gitu Arema. kan. Itu mereka ribut, tapi budaya mereka yang bisa disatukan tuh apa? Mesti dicari gitu. Dengan pendekatan budaya itu, saya pikir sih efektif untuk misalnya menyatukan ataupun paling tidak mereka melupakan rivalitas yang menuju kekerasan itu gitu. Nah ini yang kita harapkan dengan payung hukum tadi, payung hukum tadi memaksa stakeholder untuk melakukan itu gitu. Kalau cuma berharap misalnya kalau PSTI kita ada 12.000 anggota, tapi kan kita terbatas gitu, kita nggak punya biaya. Oh 12.000. 12.000 wow, anggota. Lumayan ya. Dan tapi kan kita terbatas, juga tempatnya nggak sampai ke grassroots gitu ya. Nah kalau dengan undang-undang itu dibuat aturan-aturannya, itu bisa maksa dong. Misalnya aparel yang mereka jual jersey gitu ya, mereka nggak cuma ngambil keuntungan dari jersey dong, mereka juga bantu dong. Ayo nih edukasi supporter untuk melupakan ataupun punya pikiran yang sama bahwa ada hal yang lebih besar dari sepak bola ataupun rivalitas, ya ini masalah kemanusiaan gitu. Jadi rivalitas itu jangan lebih dari masalah kemanusiaan, tetap harus menghargai masalah kemanusiaan itu, Res. Gitu. Oke, ini terakhir ya. Ya. Seandainya nih Pak Ganjar jadi presiden 2024 ini kepilih ya. Kira-kira menurut lo tuh gimana nanti persepak bolaan kita, atau bahkan nanti lo udah ada nih di daftar menjadi kabinet? Enggak, kalau masalah kabinet anggota itu hak prerogatif lah kalau misalnya Pak Ganjar emang jadi presiden kan. Tapi yang pasti kita yakin bahwa Pak Ganjar akan memperhatikan masalah sepak bola ini. Apalagi wakilnya Pak Mahfud. Pak Mahfud itu pas Kanjuruhan ini menjadi ketua TGIPF gitu, tim gabungan independen mencari fakta gitu. Dia ketuanya. Ini kan salah satu bentuk kepedulian Pak Ganjar dan Pak Mahfud dalam sepak bola gitu. Pak Ganjar juga akan memperbaiki sepak bola Indonesia seperti apa. Misalnya waktu saya ketemu Pak Ganjar, saya ngomong berusaha bahwa harus ada aturan turunan tadi yang undang-undang olahraga nasional, di dalamnya ada supporter, harus ada undang-undang aturan turunan gitu. Ini yang harus dibuat oleh Pak Ganjar. Dibenahi. Pembenahan ini harus dijalankan, dan misalnya perbaikan infrastruktur sepak bola ini juga saya yakin akan diperbaiki oleh Pak Ganjar dan Pak Mahfud, apalagi Pak Mahfud juga peduli terhadap sepak bola gitu. Oke, berarti kayaknya nih bakalan olahraga akan dimajukan ya? Iya, dimajukan, dan kita juga ngasih masukan bahwa saat ini kan olahraga ini menjadi dari pendanaan aja, ini paling kecil ya. Dia di kementerian itu sekitar 3 triliun, tapi masih dibagi 2 ke pemudahan dan olahraga. Olahraga ada berapa cabang, 1,5 triliun dibagi ke berapa cabang. Ini yang harusnya diperbesar lalu ditingkatkan, karena dalam olahraga ini kan ada spirit sportivitas, lalu juga ada pembangunan mental masyarakat gini. Kalau bisa olahraganya bagus, otomatis mental sehat gitu. Kita berkaca juga generasi juga sehat. Generasi sehat. Nah, ini yang harusnya diperbaiki, dan kita yakin sih Pak Ganjar kalau misalnya mau terpilih, dia akan bisa melakukan itu gitu, Res. Mungkin ada tambahan nggak untuk himbauan kepada yang nonton? Iya, mudah-mudahan sih harapan isu-isu tentang anti bolanya Pak Ganjar ini hilang ya, karena ya. sebenarnya Pak Ganjar sesungguhnya adalah fans bola ya. Dia salah satu supporter yang terutama Bu Atikohnya juga, Mas Alamnya juga gitu kan, ini sangat suka sekali sepak bola. Nggak mungkin dia meninggalkan sepak bola gitu. Apalagi juga dia berhubungan juga dengan misalnya para legenda sepak bola gitu kan. Ini jadi dia bisa
ngobrol-ngobrol, komunikasi dengan apa sih yang dibutuhkan bagi misalnya pensiunan pemain bola gitu kan. Nah itu tuh harus dibahas ya. Iya, Panjang olahragawan gitu kan. benar-benar. Kan sekarang yang ada seperti ada jaminan kesejahteraan kan baru bulu tangkis. Bagaimana bulu tangkis ini bisa berkembang Sepak bola belum ada ya? sepak bola, ke olahraga-olahraga lain. Saya yakin kalau Pak Ganjar terpilih ini bisa. Oke, mudah-mudahan tercapai ya, Ndro ya. Apa yang lu perjuangkan. Oke. Terima kasih. Thank you. Oke. Demikian perbincangan kita kali ini. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Jangan lupa ya, subscribe, like, dan komen, serta share. Dah. Lawan tirani, tegakkan demokrasi.